Lebih ke hewan favorit sih. Oh, hewan favorit. Apa sih hewan favorit dari seorang Stefan Pasaribu? Semut. Semut. Anda nggak percaya kan? Aku suka lihat semut loh. random ya. Kalau senggang, biasanya aku ngapain? Aku main sama semut. Kembali lagi ke semut. Iya. Itu Kalau gimana senggang. sih Kak interaksi dengan semut itu seperti apa sih? Buat apa kamu jalin hubungan kalau kamu nggak jelas? Mantap gak tuh sobat suara? Iya. Buat apa jalani hubungan kalau tidak ada kejelasan? Kalau nggak ada kejelasan. Apalagi HTS, hubungan tanpa Stefan. Halo sobat suara, kembali lagi di program Lekat, kenal sosok lebih dekat. Bersama aku Stefanus, hari ini kita bakal berbincang dengan sesosok penyanyi muda yang baru banget ini mengeluarkan album perdananya. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Lah, Kak Stefan Pasaribu. Keren banget sobat suara. Jadi hari ini kita bakal berbincang dengan Kak Stefan Pasaribu. Penasaran? Langsung aja kita masuk dalam nggak? Let's go. Nah, sobat suara, ini adalah lekat kita kali ini yang spesial banget nih karena kita kedatangan bintang tamu yang baru saja merilis album studio perdananya yang bertajuk Harapan. pada tanggal 13 Desember 2023 lalu. Nah, Kak, di lekat kali ini kita masih berbeda nih sama seperti lekat sebelumnya, yaitu Oke. kita akan bermain games. Oke. Games Games gimana? jawab cepat. Jadi Oke. ketika aku memberikan pertanyaan, Kak Stefan harus menjawab dengan cepat dan Oke. tepat menurut Kak Stefan. Oke. Boleh Oke. boleh banget. So, kita masuk ke games jawab cepat bersama suara.com. Pertanyaan pertama, Ya. introvert atau extrovert? 3, 2, Extrovert. extrovert. Ini aku ya maksudnya? Iya. Soalnya kan introvert extrovert apa nih? Iya. Atau suka introvert apa suka extrovert? Berarti aku kan? Berarti Kak Stefannya extrovert. Dua-duanya sih bisa sih, cuman ya udah extrovert aja. Extrovert. Ah. Kalau seorang extrovert biasanya mencari inspirasi lagu itu gimana sih Kak? Dengar cerita orang. Dengan dia cerita orang, Dengar cerita orang, teman-teman, terus bisa kita buat jadi lagu loh, kisah dia gitu. terjadi gak sih Kak di album Harapan ini? Oh iya dong, ini banyak banget mengangkat kisah-kisah teman-teman aku sama orang-orang yang lagi ngobrol sama aku sih. Harapan ini. Boleh gak sih Kak spill salah satu lagu yang dari cerita orang itu? Boleh. Ini tentang cinta yang berbeda kali ya. Ini Berbeda apa nih Kak? kemarin mereka berbeda suku sama kasta. iya. Sama kasta. Cinta yang memiliki perbedaan. Ya. Mau itu temboknya tinggi atau rendah, tetap sama perbedaan. Perbedaan. Ya, Kak? Tetap beda. Betul. Yang relate banget nih pasti dengan Sobat Suara. Mungkin bisa nanti di komen ya, perbedaan jenis apakah yang Sobat Suara hadapi dalam percintaan. Betul. Pertanyaan kedua Kak Stefan. Ya. Lebih suka coklat atau keju? Coklat. Oke, coklat. Ya. Ada alasan nggak? Karena menurut aku dan menurut dokter, Ya. ini riset ya. Coklat itu tanpa gula ya. Aku suka coklat tanpa gula. Coklat itu apalagi dark coklat itu bisa membuat mood kamu naik. Berarti mood booster Kak Mood Stefan booster. selama ini adalah coklat. Ya, coklat. Oke, baik. Para fansnya Kak Stefan ya, bisa siapin banyak-banyak coklat ketika Ya, konser. tapi jangan banyak banget. Sedikit aja. Gak usah banyak-banyak. Jangan berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu kagak ada yang bagus. Betul banget. Pertanyaan berikutnya. Lebih pilih nonton film di rumah atau konser musik? Konser musik. Konser musik. Ya, Dan kebetulan Kak Stefan lagi konser musik gak sih sekarang? betul. Lagi tur harapan. Makanya, karena apa ya? Karena menurut aku pengalaman dan experience kamu itu ketika nonton konser musik itu pasti beda ketika kamu di rumah. Iya. Langsung kamu merasakan ambience-nya dan kamu merasakan keseruan pas waktu di saat itu gitu. Keren banget, betul-betul. Setuju. Ketika kita dengerin langsung dengan dari handphone dan platform musik itu beda banget. Contohnya Pasti tadi barusan aku di samping, selama ini aku dengar di platform musik, sekarang langsung. Tuh. Itu kita beda pasti. Beda Makanya harus langsung datang ke konser musiknya. Berikutnya, makanan manis atau gurih? Gurih. Gurih. Ya. Karena Aku udah lama banget sih, udah 10 tahun apa. Nggak terlalu suka makanan manis ya, karena bapak aku itu kebetulan meninggalnya karena kena diabetes. That's why aku nggak mau kena penyakit gula juga sih. Makanya aku menjaga itu dengan olahraga dan menghindari makanan manis dan minuman soda. pertanyaan berikutnya, lebih pilih traveling atau kulineran? Kuliner, traveling, sama-sama enak sih. Sama-sama enak, tapi Sama-sama enak. lebih prefer kemana? Traveling. Traveling, Ya. alasannya?
Karena aku suka traveling sih. Aku suka menjelajahi tempat-tempat baru, apalagi tempat itu asri gitu. Karena suka alam aja sih. Oke, pertanyaan berikutnya. Anak bungsu atau anak sulung? Kak Stefan ya? Akunya, aku anak bungsu. Anak bungsu. Dan Nggak ada alasan ya kan ya? Karena Nggak ada. Nggak ada. Aku cuma buat segitu. Jadi nggak bisa. Maka ini kita next Iya, question, betul. yaitu lebih milih komitmen atau HTS-an? Hubungan tambah status ya? Aku lebih milih kamu. Nanti. Apa ya? Komitmen. Komitmen. Ya. Alasan kalau gitu. Buat apa kamu jalin hubungan kalau kamu nggak jelas? Mantap gak tuh Sobat Suara? Buat apa jalannya hubungan kalau tidak ada Kalau kejelasan? kalau nggak ada kejelasan. Apalagi HTS, hubungan tanpa Stefan. Ya itu sih. Aku milih komitmen. Ada gak sih Kak lagu di Harapan yang menggambarkan komitmen dalam cinta? Mungkin ini ya kepastian kali ya. Iya. Ada judulnya Kaji Ulang. Jadi ini tentang memastikan pasangan kita kalau pilih gua karena gua yang pas buat lo, karena gua punya komitmen buat lo. Jadi coba dikaji ulang lagi pikiran kamu dan hati kamu, karena aku di sini menunggu kamu. Mana tahu ada revisi gitu ya Kak ya? Iya betul. Mungkin boleh sedikit buat Judulnya lagunya gini Raf ya. Kaji ulang lagi, pertimbangkanlah aku lagi. Satu dekade aku menginginkan kamu. Keren banget waktu deep song. Satu dekade. 10 10 tahun lama banget ya. lah itu Kak. Betul. Itu berapa hari Kak itu di situ? Gak usah dihitung harinya udah banyak banget, 10 tahun gimana mau harinya? Maka Satu dari- tahunnya 365 hari, gimana Betul. 10 tahun kan? Maka dari itu yakin nggak nih? Apa mau revisi dulu? Betul, sama kayak yang kemarin lagi viral tuh yang debat-debat itu, yakin nggak nih? Oke, next question. Biasanya kalau aku bangun tidur, aku langsung Berdoa, berdoa. Berdoa. Setelah berdoa, minum air putih, setelah itu pemanasan. pemanasan terus lihat HP. HP itu pasti urutan keberapa gitu. Biasanya kalau pemanasan tuh ada tips gak sih Kak buat Sobat Suara gitu yang juga seneng olah vokal gitu? Ada. Jadi ada namanya vocalizing. Itu buat pemanasan suara, karena suara itu menurut aku kayak diesel. Iya, Jadi mesin. mesin diesel yang awalnya itu masih kayak dingin gitu, jadi belum panas, belum bergesek ya. Lama-lama dipakai, kita bakal nyaman memakai tenggorokan kita. Jadi that's why kita harus vocalizing dulu, terus habis itu kita nyanyi terus berulang kali. Nah, hasilnya di siang hari pada sore hari itu pasti suara itu makin panas dan makin bulat sih. Warming up ya, Warming jadi up. harus rutin ya. Betul. Kalau Kak Stefan biasanya vocalizingnya yang gimana nih? Beda-beda sih ya, kalau aku itu lebih ke aku nyanyiin satu lagu yang gampang dulu tapi berulang-ulang gitu. Lama-lama itu bakal panas, aku lanjut ke lagu berikutnya yang lebih susah gitu. Hacim. Ya, betul. Itu bersihnya itu udah pemanasan tuh. Iya, itu bersihnya tadi Memanaskan diafragma Iya, ya? itu hacim gitu dia. Hal yang paling seorang Stefan Pasaribu benci adalah? Hianatin. Pengkhianati. Ya. Apakah ada cerita nih di balik pengkhianatan ini? Banyak lah pasti. Kalau siapa sih yang nggak pernah dihianatin gitu kan perasaannya gitu. Even itu dalam pertemanan, dalam pekerjaan atau percintaan gitu. Sesuatu yang sangat menyakitkan itu menurutku kalau komitmen kamu atau rasa kepercayaan kamu dihianati sama pasangan kamu. Itu sih sakit banget gitu. Apa ada cerita pengkhianatan di album Harapan ini? Oh iya, aku tak mampu lagi itu kan soal pengkhianatan. Soal pengkhianatan. Toxic relationship yang dihianatin gitu. Terus akhirnya kitanya jadi beku rasanya. Aku kan bilang di sini rasaku membeku. Tapi membeku itu belum tentu nggak bakal cair. Beku itu bakal bisa cair. That's why mungkin saat ini gue beku. Tapi nanti ketika by the time gitu, dengan waktu momen rasa itu bisa kembali menghangat lagi gitu. Aduh, ini sedih banget lagi. Udah ya. Aku harus fokus banget ini. Karena ini lagu yang aku pengen kedepankan di album Harapan ini. Oke, so please welcome Lagunya- Stefan Pasaribu, Ku Tak Mampu Lagi. Lagu kayak gini. Sudahi semua, biar ku yang salah. Walau hati kecewa, tak ingin lagi. Cinta telah pergi, berat tuh mengalah
Namun kini ku menyerah. Keren banget. Gitu lagunya. Sudahi, tapi kini ku menyerah. Ya, Tapi betul. tetap masih ada harapan yang ditaruh di situ, Masih Kak. ada harapan. That's why judul albumnya Harapan. Oke, Kak, ngomong-ngomong nih, kalau tadi kan kita musik-musik, sekarang kita masuk ke satwa. Satwa? Iya. Satwa liar Agak- apa satwa enggak nih? Lebih ke hewan favorit sih. Oh, hewan favorit. Apa sih hewan favorit dari seorang Stefan Pasaribu? Semut. Ada nggak percaya kan? Aku suka lihat agak semut loh. random ya. Dulu bapakku itu suka melihara semut, dilihat, ya kan akhirnya satu koloni gitu, akhirnya dipelihara. Jadi, semut. Semut. Tahu nggak semut itu banyak jenisnya? Ada semut Iya. peluru, semut kecil, semut merah, semut hitam. Jadi kalau dulu kan kita diajarin semut hitam semut baik gitu. Iya. Padahal belum tentu. Semut hitam itu suka yang manis-manis. Iya. Semut merah itu suka yang asin-asin. Semut peluru itu suka gigit kalau kita ganggu. Iya. Jadi banyak banget aku suka semut. Berarti fun fact dari seorang Stefan Pasaribu, hewan favoritnya adalah semut. Aneh sih. Kenapa aneh? Iya semut. Saya Aku gini suka loh, Kak. semut. Di mana-mana kartun itu punya pesan moral kalau semut itu adalah hewan yang nakal, yang suka mengambil makanan, mencicipi makanan. Kok Bayangkan kalau nggak ada semut, sampah-sampah makanan kamu yang terjatuh, remah-remah itu siapa yang ngambil? Semut. Jadi semut itu berperan penting dalam ekosistem manusia loh. Beneran. Dan semut itu ya udah berjuta-juta tahun hidup di dunia ini, membantu ekosistem di dunia ini. That's why I love ants. betul juga. Karena kalau tanpa semut tidak ada pengurai ya, Kak ya. Betul. kali. Bangkai-bangkai banyak juga tuh. Semut yang ngambil-ngambil ininya. Daripada kita jadi lekat hewan, kita lanjut, kita balik ke Iya, topik ya. Kak. boleh. Kalau senggang, biasanya aku ngapain? Aku main sama semut. Kembali lagi ke semut. Iya. Itu Kalau gimana senggang. sih, Kak, interaksi dengan semut itu seperti apa sih? Misalnya ya, Iya. kalau bapakku dulu itu suka kayak dulu bercanda sama semut sih sering. Jadi misalnya ada remah makanan nih, ditaruh, nanti semutnya datang hinggap. Terus dia ngadu ke koloninya, ada makanan. Pas dia pergi jemput teman-temannya, ini makanan diambil. Terus habis itu di prank, ternyata makanannya nggak ada lagi. Akhirnya teman-teman marah sama dia, akhirnya dibalikin ini ada gitu. Jadi bercanda-bercanda aja Jadi sama semut. pericu dalam hubungan juga ya, Kak? Iya, itu namanya adu domba, adu semut dia di sini. Kira-kira ada nggak sih, Kak, kedepannya lagu untuk semut? Mungkin ada, injit semut kan udah ada. Ini kegalauanku dalam bersemut judulnya. Kita tunggu ya, Sobat Iya. Suara, lagu dari Stefan Pasaribu untuk semut. Betul, and Oke, pertanyaan berikutnya. Artis favorit Kak Stefan itu siapa? artis itu Selain penyanyi. selain penyanyi ya? Iya. Oh, pemain Ant-Man. Kan semut. Kembali lagi ke semut. Ant-Man. Aku suka Marvel, aku suka DC, aku suka Ant-Man. Tapi paling favoritnya adalah Ant-Man. Ya, Karena memerankan cosplay semut. Lagi. betul. Oke. That's why aku suka Ant-Man. Kalau begitu, siapakah penyanyi favorit? Nggak mungkin Ant kan? Iya, makanya. Ant di laut mungkin. Apa penyanyi favorit? Brian McKnight. Aku suka Brian McKnight. Oh, Brian McKnight. Yap, aku suka Brian McKnight. Apa lagu favoritnya? Back at One, aku suka banget Back at One. Kak, ngomong kita tentang penyanyi favorit. Ada gak sih wishlistnya Kak Stefan? Aku pengen nih collab dengan penyanyi A. Boleh gak disebut penyanyinya itu siapa? Aku pengen banget collab sama Bruno Mars mungkin. Bruno Mars, didengarin ya Bang Bruno. Kalau Iya. misalnya nonton lekat ini, kalau Kak Stefan pengen collab. Mungkin Yap. nanti bisa menciptakan lagu semut bareng Bruno Betul, Mars. and Iya. and love gitu. Semut dan cinta. Oke. Kak Stefan, setelah semua dinamika musik ini berlalu, Ya. Kak Stefan punya gak sih keinginan untuk berbisnis? Keinginan untuk berbisnis mungkin ada, tapi mungkin saat ini aku pengen ngedalamin dulu bisnis itu apa. Habis itu aku mencintai dulu apa itu bisnis, baru aku bisa terjun ke dalamnya. Karena ketika aku memaksakan diriku untuk terjun tetapi hatiku nggak memilih untuk itu, ya hasilnya nggak bakalan baik sih menurut aku gitu. Jadi benar-benar aku into dulu, dalamin dulu, cinta dulu, baru aku masuk ke dalam dunia bisnis gitu. Berarti mempelajari dulu sebelum menerjang lebih lanjut. Ya ini lagi belajar. Wah, keren banget, semangat Kak Stefan untuk Thank you so berbisnisnya. much. Mana tahu menjadi pengusaha semut. Betul. Iya, semut Siapa ternak. tahu Jogja menerima pengusaha semut. Ya. Kita bisa buat di sini. Ya enggak? Betul Tapi juga. di Jakarta ada juga pengusaha semut loh, beneran. Terus tau nggak yang ketika ada koloni semut atau sarang semut itu, pernah tau nggak yang ada mahakarya yang dimasukin aluminium ke Iya. itu jadi bagus banget. Nah itu berkat semut. Inspirasi buat Kak Stefan lagi. Yang mau aku sampaikan ke pendengar adalah penonton, jangan meremehkan sesuatu yang kecil, karena sesuatu yang kecil bisa berdampak besar buat kamu.
Karena Semut. dikit-dikit menjadi bukit. Betul, Yes. itulah semut. Kecil tapi berdampak besar buat kamu. Oke. Sekarang kita bahas ke masa depan nih Kak Stefan. Oke. Seperti apakah aku 10 tahun ke depan? Nah ini susah nih. Ayo. Mungkin ya, Iya. aku bakal menjadi penyanyi yang go internasional. Amin. Bisa menghasilkan album-album yang bisa dinikmati banyak orang Indonesia maupun luar negeri. Dan aku mungkin bisa menjadi businessman bisa. Amin. Amin. Kita doakan terbaik untuk Kak Stefan Pasaribu. Dan yang terakhir, pertanyaan dariku. Apa sih harapan Kak Stefan Pasaribu untuk industri musik Indonesia? Harapannya pengen banget industri musik Indonesia ini terus melaju ya. Terus berkembang, nggak stop di sini doang dan berinovasi terus. Bisa melahirkan lagu-lagu atau penyanyi-penyanyi yang baru yang bisa mengguncangkan jagat raya Indonesia. Amin. Sukses terus untuk industri Amin. musik Indonesia. Keren banget. Last but not least. Nggak puas kalau aku belum minta Kak Stefan nyanyi lagi sih untuk sebagai penutup dari lekat kali ini. Mungkin tadi kan di depan Kak Stefan sempat nyanyi yang lagu yang mana Kak? Belum Itu? Siap Kehilangan. Belum siap kehilangan. Ya. Mungkin boleh Kak lanjutin di sini dikit lagi. Oke. Lagu yang paling viral gak sih Kak dari Kak Stefan Pasaribu? Puji Tuhan. Yang viral di TikTok di mana-mana. Ya, amin. Oke, menyanyi sekarang ya. Oke. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu, belum sanggup untuk jauh darimu, yang masih selalu ada dalam hatiku. Keren banget Kak Stefan. Terima kasih. By the way Kak, kalau boleh tahu, di balik lagu viral ini, apa sih pesan yang pengen disampaikan, inspirasi untuk lagu ini tuh apa sih Kak sebenarnya? Belum siap kehilangan? Iya. Jangan sampai terlambat dalam suatu hal, karena yang datang belakangan itu namanya penyesalan, dan yang datang duluan namanya pendaftaran. Jadi jangan sampai menyesal. Nah, itu aja sih. Keren banget. Cerita singkat Kak Stefan barusan menutup episode lekat kita hari ini bersama Stefan Pasaribu. Kalau gitu, aku Stefanus dan Aku Stefan Pasaribu. izin pamit dari lekat kali ini. So, jangan lupa untuk pantengin youtube.suara.com untuk episode-episode lekat berikutnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian. Thank you so much. Dah. Sampai jumpa Sobat Suara.